Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Siapa yang hari ini tidak masuk kelas? Oke, Reski. Siapa lagi? Apriana. Alexa. Lalu? Apriana. Oke, Apriana. Berarti 4 teman kita hari ini tidak masuk sekolah ya. Mereka sudah konfirmasi ke ibu bahwa hari ini beberapa ada yang sakit, juga ada yang kepentingan keluarga. Oke, di pertemuan kali ini ibu ingin bertanya, benar apakah di rumah kalian yang menggunakan listrik? Oke, apa? Lampu. Lalu yang lain? Alif. Televisi. Lalu? Radio. Oke, radio. Lalu? Kira-kira apa lagi yang menggunakan listrik? Oke, kipas angin. Oke, mesin cuci ya. Rata-rata ya betul, Magicom juga ya. Ketika membuat nasi rata-rata ya di rumahnya sudah menggunakan listrik. Oke, menggunakan listrik. Adakah yang tahu siapa penemu listrik? Michael Faraday. Oke, Michael Faraday ya. Michael Faraday adalah seorang tokoh penemu listrik. Kapan ya? Zaman dahulu kala ya. Beberapa tahun sekitar abad 17 atau abad ke-18. Oke, hari ini ya, seperti yang sudah terpampang di layar, kita akan belajar tentang menggali isi teks. Ya. Di sini kita akan menggali isi teks, beberapa teks yang berhubungan dengan teks eksplanasi. Ya, seperti di pertemuan yang sudah kita lalui, teks eksplanasi ini termasuk teks yang benar-benar terjadi atau disebut dengan teks non fiksi. Ya. Lalu apa sih manfaatnya kita belajar mengenai menggali isi teks? Jadi setiap bacaan yang akan kalian baca diharapkan kalian akan memahami isinya. Ya, kira-kira apa sih isi dari teks ini? Gitu. Lalu sebelum penilaian di akhir pembelajaran kita akan membuat sebuah Canva, ya, sebuah gambar di dalam Canva yang isinya tentang teks yang telah kalian baca. Bentuknya seperti apa? Boleh ringkasan, ya, boleh kesimpulan, boleh berbentuk pantun, boleh berbentuk puisi, atau bahkan dibentuk sebuah cerita juga silahkan. Semua tergantung kalian. Oke? Nah, ini yang tujuan yang barusan dibacakan. Oke, coba perhatikan ke layar. Ada berapa teks yang ibu tampilkan? Dua. Coba dibaca teks pertama dan teks kedua. Nggak usah di dalam dibaca nyaring, baca dalam hati saja. Perhatikan teks pertama, ya, si paralel penyelamat jalan. Sudah selesai membacanya? Ada yang kesulitan ketika membaca teks? Cukup? Oke. Coba diperhatikan teks kedua, vaksin booster COVID-19. Belakang terlihat belakang? Terlihat. Sudah selesai? Oke. Sekarang kita bandingkan antara teks 1 dan teks 2. Manakah yang termasuk teks eksplanasi? Kira-kira teks 1 atau teks 2? Teks 1. Mengapa disebut teks eksplanasi? Kenapa ya? Teks 1 disebut eksplanasi, sementara teks 2-nya tidak. Ada yang tahu alasannya? Boleh silahkan angkat tangan. Ada yang tahu apa
Oke, apa Zikri? Karena teks 1 Ya. akan teks ilmu pengetahuan. Oke, karena teks 1 berisi tentang ilmu pengetahuan. Betul atau tidak? Benar? Ya, benar. Ada pendapat yang lain? Buat Zikri. Yang lain, kira-kira mengapa teks 1 disebut sebagai teks eksplanasi? Ada apa sih di dalam teks 1? Ada apa di dalam ciri-ciri teks eksplanasi di dalam teks 1? Ada yang lain? Pendapat yang lain? Coba diperhatikan, ada berapa paragraf di dalam teks 1? 3. Ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bahwa teks eksplanasi itu ya memiliki berapa bagian? Memiliki berapa bagian? 3. Apa saja yang pertama? Yang pertama apa? Apa? Oke, pernyataan umum. Lalu yang kedua? Deret penjelas. Yang ketiga? Oke, kesimpulan atau kesan. Nah, coba diperhatikan di teks pertama. Yang mana yang disebut dengan pernyataan umum? Paragraf berapa? Oke, paragraf pertama. Lalu, apa yang mereka ungkapkan di paragraf pertama? Apa inti dari paragraf pertama? Apa yang dijelaskan di paragraf pertama? Tentang penemu lampu lalu lintas. Oke, tentang penemu lampu lalu lintas. Siapakah dia? Oke, Gareth Albus Morgan. Ya, itu ada seorang penemu lampu lalu lintas. Di paragraf 2 kita sebut sebagai apa? Oke, deret penjelas. Apa yang dijelaskan di dalam paragraf 2? Coba perhatikan di di teksnya, di paragraf 2. Apa yang dijelaskan di dalam teks 2? Lampu lalu lintas. Oke. Yang menggunakan listrik paralel. Oke, ya berarti cara kerja lampu lalu lintas yang menggunakan rangkaian listrik paralel. Kalau di paragraf 3, apa isi paragraf 3? Dia menjelaskan apa? Apa yang disimpulkan? Ya, apa yang disimpulkan? Bagaimana? Apa? Apa? Ya, amanat. Apa yang diamanatkan dari teks itu apa amanatnya? Apa pesannya? Apa amanat dari pesan itu? Atau apa pesan atau apa kesimpulan? Apa inti dari paragraf 3? Gimana? Paragraf 3 apa intinya? Apa? Oke, jadi penemuan seorang Morgan itu memberikan manfaat bagi kehidupan banyak orang. Ya? Oke, sementara di teks 2 coba diperhatikan semua. Ya, teks 2 ini bukan termasuk teks eksplanasi. Ya, itu menurut kalian. Kira-kira teks ini sebagai jenis apa sih? Teks apa kira-kira? Berisi tentang apa? Apa yang diceritakan atau apa inti dari teks 2? Apa yang diceritakan? Apakah dia berdasarkan fakta? Fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi? Iya, benar. Tapi dia berisi tentang penemuan bukan? Bukan. Justru di teks 2 ini dia lebih ke memberitakan, bukan menjelaskan. Oke? Jadi bisa ya membedakan mana yang teks eksplanasi, mana yang bukan teks eksplanasi. Baik, kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita akan membagi kalian ke dalam kelompok, ya. Masing-masing kelompok beranggotakan 3 atau 4 orang. Berikut beserta LK-nya ya. Terima kasih.
pengerjaannya teh? Oke, bacalah 2 teks yang telah diberikan. Oke, yang telah diberikan. Lalu yang kedua apa yang harus kita lakukan? Oke, jawablah setiap pertanyaan yang diberikan. Lalu yang ketiga, present. Oke, lalu presentasikanlah hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Ada yang ingin ditanyakan tentang pengerjaan LKPD? Ada yang akan bertanya? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua silakan 15 menit. Isi nama kelompoknya ya, kelompok 8 misalkan. Siapa saja namanya?
nomor 2? Sudah. Oke, silakan lanjut nomor berikutnya. Ayo Fadlan, dibantu teman kelompoknya Fadlan. Tidak ada yang diam ya, semua bekerja. Ada yang sudah selesai? Ayo, ayo diskusikan dengan teman kelompoknya. Selesai? Nah, itu tinggal ditulis.
Hati-hati ya, ketika bukan teks eksplanasi, berarti di sana dia tidak terdapat pernyataan umum, tidak terdapat jarak penjelas, tidak terdapat sebuah kesimpulan. Itu hanya ada di teks eksplanasi. Ayo, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok mana yang sudah selesai? Ada lagi kelompok lain yang sudah selesai? Ketika menarik kesimpulan, silakan gunakan bahasa sendiri. Apa itu teks eksplanasi? Selesai kelompok 6? Kelompok 1 selesai? Menggunakan bahasa sendiri. Menggunakan bahasa sendiri. Teks yang selesai? Kelompok 7 sudah? Ayo kelompok 5, 6 tos? Selesai? Kelompok 1 sip. Gimana ya kamu mau lihat dulu? Selesai belum? Udah narik kesimpulan kan dari nomor 4? Dijelaskan apa itu teks eksplanasi. Selesai?
5 selesai. Kelompok 4. 4? Ya, kelompok 7. 3 selesai. 2 selesai. 1 sudah belum? Sudah? Sudah selesai ya? Oke, baik kita masuk ke tahap berikutnya. Ya, setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya. Ya, kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu? Oke, boleh kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Sebelah sini. Geser. Krik, geser. Maju. Berarti teks 2 bukan ya? Teks 2 tentang apa? Teks 2 ingat tentang apa? Teks 2 Kalau yang pertama kan tentang penemuan sebuah roda. Teks 2 tentang biografi Einstein ya, biografi bukan termasuk eksplanasi. Yuk, lanjut nomor 2. Kenapa teks tersebut coba jelaskan dengan ciri-cirinya? Karena mengandung penemuan pada roda. Pada tahun 1830. Oke, nomor 3. Oke, nomor 3. Jadi kedua teks data coba kamu Oke, teks 1. Teks 1 tadi dipilih sebagai teks eksplanasi. Paragraf berapa yang menyatakan sebuah pernyataan umum? Oke, paragraf pertama ada di sebagai pernyataan umum. Lalu deret penjelas. Oke, deret penjelas ada di paragraf 2. Deret ketiga kesimpulan. Oke, paragraf 3 sebagai deret sebagai kesimpulan. Jadi teks 2 adakah pernyataan umum? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak. Kenapa tidak ada? Karena bukan teks eksplanasi. Jika tidak ada pernyataan umum, berarti tidak ada deret penjelas, tidak ada kesimpulan. Oke, baik kita masuk ke nomor 4. Silakan nomor 4 disimpulkan menurut kelompok 2. dari kegiatan diskusi yang telah kalian lakukan, apa yang bisa disampaikan eksplanasi adalah suatu teks yang Oke. Jadi menurut kelompok 2, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang memberitahukan sebuah penemuan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang kelompok mana? Oke, silakan kelompok 8. Bentar ya. Gilirannya. Oke, maju. Suaranya lebih kencang ya. Oke, silakan kelompok 8. Ya. Oke, berarti tentang penemuan sebuah pensil. Oke, lanjut nomor 2. Sip. Lanjut nomor 3. Silakan nomor 3. Oke, jadi di pernyataan umum ternyata menceritakan tentang penemuan pensil. Lalu di deret penjelas proses
menemukan pensil, akhirnya kesimpulan tentang manfaat pensil. Oke, nomor 4. Oke, teks eksplanasi adalah teks yang mengandung ilmu pengetahuan. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Oke, silakan kembali ke tempat. Tukang untuk kelompok berapa? Ya, kelompok lain silakan. Oke, siap kelompok 3. Keempat kelompoknya ya. Yuk, maju. Oke, silakan dimulai. Menurut kalian teks manakah yang termasuk teks eksplanasi? Teks 1 tentang rangkaian lampu di kelasku. Mengapa teks tersebut disebut teks eksplanasi? Menjelaskan dengan ciri-cirinya. Karena menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, penemuan dan penemu. Dari kedua teks di atas coba kamu petakan. Teks 1 pernyataan umum berada di paragraf 1. Deret penjelas paragraf 2 adalah paragraf 3. Oke. Terakhir, apa yang disimpulkan tentang teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan penemuan. Oke, jadi teks yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan penemuan. Oke, bagus ya. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yuk, lanjut kelompok 6. Oke, boleh kelompok 4. Maju. Menurut kalian teks manakah yang termasuk teks eksplanasi? Teks 1 penemuan lampu. Ya. 2. Mengapa teks tersebut disebut teks eksplanasi? Coba jelaskan dengan ciri-cirinya. Karena di teks tersebut menjelaskan ilmu pengetahuan dan di teks tersebut ada 3 paragraf. Ya. Paragraf 1 adalah pernyataan umum, paragraf 2 adalah penjelas, paragraf 3 adalah ciri-ciri. Oke, sebentar dulu. Betul ya? Jadi apa yang diminta di nomor 2 itu? Apa alasanmu teks tersebut disebut sebagai teks eksplanasi? Karena di dalam teks tersebut ada deret penjelas, ada pernyataan umum, dan ada kesimpulan. Sementara di teks yang lain itu tidak ada. Oke, lanjut nomor 3. Silakan. Dari kedua teks di atas coba kamu petakan. Oke, petakan gimana? Pernyataan umum di paragraf 1. Oke, pernyataan umum ada di paragraf 1. Lalu deret penjelas? Jelas paragraf 2. Oke. Kesimpulan paragraf 3. Oke, kesimpulan ada di paragraf 3. Silakan lanjut nomor 4. Dari kegiatan diskusi yang pernah kalian lakukan, apa yang adalah teks yang Oke, bagus ya kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kelompok 4 lagi. Oke, silakan kelompok 7. Berarti tinggal 2 kelompok lagi ya. Yuk, maju. 3. Oke, silakan mulai. Kelompok 7. menurut kalian Oke, penemuan radio. Yuk, lanjut. Yomi. karena berisi tentang pernyataan umum dan jelas dan kesimpulan. Yuk, lanjut. Betul ya? Sama jawabannya hampir sama dengan kelompok 4. Dari kedua teks di atas, coba kamu katakan teks pertama pernyataan umum ada di itu. Ya. Penjelas paragraf 2 dan menunjukkan Oke. Sekarang apa itu eksplanasi? teks eksplanasi adalah teks yang berisi pengetahuan, pernyataan umum, dari penjelas dan kesimpulan atau kesan. Oke, jadi teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang berisikan pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan. Jadi kalau tidak ada 3 itu berarti bukan teks eksplanasi.
Menurut kalian, teks manakah yang termasuk teks eksplanasi? Teks 1 adalah penamaan lampu. Nomor 2, mengapa teks tersebut disebut teks eksplanasi? Coba jelaskan dengan ciri-cirinya. Teks 1 merupakan teks eksplanasi karena menjelaskan ilmu pengetahuan dan menjelaskan sebuah penemuan. Ya. Lanjut. Nomor 4. Dari kegiatan diskusi yang telah kalian lakukan, apa yang bisa disimpulkan mengenai teks eksplanasi? Menurut pendapat kita, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebuah penemuan. Ya, teks yang menjelaskan sebuah penemuan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 5 atau kelompok 6. Oke, boleh kelompok 5. Oke, silakan dimulai dibacakan. Mengapa teks tersebut disebut teks eksplanasi? Coba jelaskan dengan ciri-cirinya. Karena ada ilmu pengetahuan, pernyataan umum, daya penjelas, dan kesimpulan. Ya, dari kesimpulan mungkin akan coba Teks 2, eksplanasi atau bukan eksplanasi? Teks 2. Jika dipilih teks 1 sebagai eksplanasi, berarti teks 2 eksplanasi atau bukan eksplanasi? Bukan. Artinya ketika dia bukan teks eksplanasi, apakah ada pernyataan umum? Tidak. Apakah dia ada deret penjelas? Tidak juga. Lalu adakah kesimpulan? Tidak. Ya, artinya di teks kedua tidak ada pernyataan umum, tidak ada deret penjelas, tidak ada kesimpulan. Oke, silakan lanjut ke nomor 4. dari kegiatan diskusi pada kalian apa yang bisa disimpulkan mengenai teks eksplanasi? Teks yang memunculkan, teks yang beri ilmu pengetahuan. Ya, teks yang memunculkan ilmu pengetahuan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, saya kelompok 6. Enak. Geser, maju. Stop. Oke, teks mana? Teks 1 atau teks 2? Teks 1. 2? Ya, penemuan. Ya, dipetakan. Ya, teks 1. Oke, pernyataan umum ada di paragraf 1, lalu? Oke. Ya, kesimpulan ada di paragraf 3. Lalu silakan simpulkan nomor 4. Apa itu teks eksplanasi? Ya, karena memiliki pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan. Oke, tepuk tangan untuk
kelompok. Nah, oke, baik kita masuk ke tahap berikutnya. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kita akan membuat Canva berdasarkan teks eksplanasi yang dibaca atau yang telah dibagikan. Kelompok 1, apa isi dari teks eksplanasinya? Menceritakan tentang penemuan apa kelompok 1? Penemuan apa? Teks 1 nak? Penemuan? Oke, menemukan listrik untuk mengubah dunia. Kelompok 2, apa isi teks eksplanasinya? Oke, penemuan roda. Kelompok 3, Rangkaian lampu di kelasku. oke, rangkaian listrik ya. Lalu kelompok 4, Sama apa yang sang penemu lampu. bola lampu. Oke, bola lampu pijar. Lalu kelompok 5, apa isi teks eksplanasi nak? Si kotak ajaib. Oke, si kotak ajaib itu siapa? Televisi. Oke, kelompok 6, apa isi teks eksplanasinya? Penemuan lampu jalan raya. Oke, lampu lalu lintas. Lalu kelompok 7, oke, sang penemu radio. Kelompok 8, tentang apa? Oke, tentang pensil. Nah, setiap kelompok eksplanasinya berbeda. Silakan buatkan di dalam media Canva, ya. Boleh tentang ringkasan, boleh dibuat pantun atau dibuat puisi, terserah. Semua terserah kalian. Oke, silakan dibuka HP-nya masing-masing. Dibuka aplikasi Canva. Tadi itu siapa suruh nyala HP teh? Oke. Tadi dibuka Chromebook-nya. Dibuka Chromebook-nya. Langsung masuk ke aplikasi Canva. Silakan buka aplikasi Canva. Jika teksnya tentang pensil, berarti Canva tentang pensil. Jika aplikasinya tentang lampu pijar, berarti tentang lampu pijar. Ayah, berapa ayah? Ada yang mau mendapatkan? Oke, silakan membuat Canva 10 menit bisa selesai. Bisa selesai 10 menit? Bisa ya? Oh iya, Sandi Bu. Bisa dibuka tuh? Iya Bu, cepet. Tadi atas nama saya. Boys, mohon pada anak. Kon kan? Bukan kan? Terus Rumah ini kami kan ada anak. dia pakai shift ya? Hah? Satu orang satu Canva ya? Langsung
Dia naon di luar suruh bang. Iya, iya. Ini nggak tahu ya. Pilih salah satu, pilih salah satu. Pilih salah satu si green. Masak sapinya sa Kurang satu. Ya, rakain. Pilih kan dia ke bawah. Kayak lemot ya. Mari aku bawa. Ini asa nih. Tapi ibu binatang nyambung. Entah. Nanti maaf lah ya. Jika tentang listrik silakan gunakan keywordnya listrik. Tadi kan tentang listrik. Ketik listrik. Cari tentang listrik kan, template tentang listrik. Dua itu, ya kan? Nah, sok pilih nomor mana? Dari mana sok pilih? Mana yang sama? Mana yang pas masuk?
Ibu boleh kemana-mana Hari Rafki malah aku tanggal merah. Nggak patut milih. Pada hari listrik nasional mah. Sok, lanjut. Pada listrik masuk desa.